Sobat Budaya, jumpa lagi bersama Bu EN Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pada kesempatan ini saya sedang berada di rumah yang sangat cantik, yaitu di Batik Kedok Sekarayu. Jadi ini ada spesial ya di Batik Kedok Sekarayu. Dan pemiliknya siapa ini yang sangat muda, yaitu Ibu Uswatun Hasanah yang pernah beberapa kali mendapatkan penghargaan. Kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ibu Uus panggilannya. Ya, Ibu Uus, selamat sore. Iya. Saya ingin sekali mendengar bagaimana Ibu dari kecil bisa belajar batik hingga sekarang punya perusahaan yang sangat luar biasa, dan perusahaan itu dari mulai menanam kapas sampai produksi, membuat benang, memintal segala macam, dan akhirnya menjadi batik-batik yang sangat cantik, itu hanya ada di sini. Silakan Ibu barangkali ceritakan kepada kami untuk berbagi kepada masyarakat bagaimana mulai. Ya, karena saya dibesarkan di dalam keluarga yang memang sudah dari dulu ada yang membatik, ada yang menenun, ada yang jadi keluarga saya tuh mulai menanam kapas sendiri, menanam pewarnaan indigo di ladang. Jadi karena batik di sini tuh kan bukan hanya untuk dijual tuh, tapi dipakai sendiri tuh, dipakai seserahan. Jadi keluarga tuh tiap kali produksi membuat, ada yang minta, ada yang nenun, ada yang membuat pasta warna alam, ada yang batik. Jadi sewaktu saya kecil tuh masih di rumah banyak sekali orang-orang kerja, tapi nenek saya itu untuk dipakai seserahan. Oh, itu ya utamanya awalnya ya. Seserahan, karena orang di sini itu kan kalau dari keluarga berada, setiap anak laki-laki yang menikah kan harus dibawakan 100 potong kain, tenun batik yang kualitasnya bagus. Jadi harus produksi terus, kalau punya cucu laki-laki juga terus pakai nanti untuk menikah anak cucunya gitu. Turun temurun ya Bu ya. Pas saya sudah agak besar, pekerjaan itu sudah nggak dilakukan lagi cuma sekali aja. Tapi saya lihat semua orang di sini itu dulu bisa menenun. Tapi pembatik dan pemenun itu sudah hampir punah ya itu. Iya. Akhirnya waktu saya sudah besar itu pengen lagi seperti dulu, membagikan lagi, karena di desa yang lain masih ada kegiatan itu. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar dari ibu dan setelah bisa mengajari anak-anak yang butuh sekolah itu saya ajari. Semua saya yang biayai, sampai dikasih rumah orang tua, rumah warisan itu sampai saya jual, dipakai untuk modal. Untuk mempelajari anak-anak itu. Jadi walaupun belum laku dijual, tapi hasil produksinya itu dijual selakunya. Kadang-kadang rusak, saya kan masih harus membayar anak-anak supaya mau mereka dapat uang jajan sendiri gitu. Akhirnya dari situlah sampai sekarang saya anak-anak yang ikut itu banyak, ratusan anak, bisa semua, dan akhirnya ikut membantu. Dan sekarang menjadi usaha ini ya karena mungkin karena ini bonusnya ya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi dari dulu itu secara gratis Ibu mengajak anak-anak yang ada di lingkungan daerah ini untuk belajar membatik. Akhirnya anak-anak belajar ibunya di rumah. Wah, luar biasa sekali ya. Tenun yang hampir punah bangkit lagi. Itu tahun berapa kira-kira? Yang sudah hampir punah itu tahun 90-an. Saya sudah banyak lagi dan bisa memasarkan. Akhirnya pada tahun 2009 itu dapat penghargaan Mupakati dari Bapak SBY di bidang pelestarian. Bidang pelestarian, alhamdulillah. Tahun 2010 dapat UKM Award itu juga di bidang pelestarian, terus bidang administrasi, bidang pelestarian lingkungan. Karena saya menanam
pewarna alam dan kapas juga. Oh iya iya, luar biasa. Kelihatannya itu banyak piala sekali, itu banyak piala. Iya. Kadang saya kalau pameran itu dapat sama suami kan selalu pakai sarimbit, pakai pakaian adat Tuban. Itu tanpa sepengetahuan kami dinilai juga. Panitia dapat penghargaan busana terbaik, dapat stand terbaik, terus lomba-lomba menciptakan motif yang ada filosofinya juga, motif yang ada ceritanya, kisah seperti Andi Lumut dan lain sebagainya dapat. Ya, jadi beberapa motif batiknya itu juga ada filosofi-filosofi yang juga diungkap dari di situ ya. Kalau di daerah lain belum ada, selain Jogja dan Solo ya, itu di kabupaten-kabupaten belum ada filosofi, tapi ini dari dulu sudah ada filosofi, ada semua, ada motif dan ada kegunaannya. Karena batik di Tuban ini motifnya itu ada mulai dari kelahiran sampai kematian. Oh, maksudnya ada spesial gitu ya, yang kelahiran seperti ini batiknya, orang sakit, orang hamil, anak baru lahir, ada semua. Itu luar biasa memang ya. Isi dari semua seserahan. Oh, isi dari semua seserahan itu harus ada batik-batik semacam itu. Sampai juga nanti ada yang hingga meninggal itu juga ada batik secara utuh. Oke, ini sebagai contoh saja. Ini namanya apa ya Bu Uus? Ini burung merak latar geringsing. Jadi ini geringsing ini bisa juga dibuat menyembuhkan orang sakit kalau mitosnya karena gering itu bahasa Inggrisnya kan sakit. Geringsing itu diangkat, geringsing diangkat dari sakit. Iya. Luar biasa ya, banyak sekali makna di balik batik-batik ini, dan tentu saja ini jangan sampai hilang nilai-nilai itu di masyarakat ya. Dan tentu kami harap bahwa batik bukan hanya dinilai dari kecantikannya, keindahannya, baik itu warnanya apapun itu atau motifnya, tetapi mudah-mudahan ini bisa nilai-nilai yang ada di balik batik ini bisa tersampaikan kepada masyarakat ya Bu ya. Batik bukan hanya sekedar kain yang bisa dijual, tapi mengandung makna, arti dan filosofi. Luar biasa sekali. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan, makna-makna atau pertemuan dengan Ibu Uus yang sangat bermakna kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi kita bincangkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan tentu saja itu tadi baru informasi secuil saja, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menggali lebih banyak tentang siapa Bu Uus, kemudian juga tentang motif-motif batik yang sangat banyak sekali. Terima kasih, dan terima kasih Bu Uus sudah menyempatkan waktu. Dan jangan lupa di channel Bu EN Channel, dan Ibu Uus juga sebetulnya punya channel ya? Ya, jadi Batik Gedog Tuban Uswatul Hasanah gitu. Tolong di subscribe ya. Itu dia. Jadi harus sama-sama di subscribe, karena ini adalah kita mengangkat nilai-nilai budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Demikian, salam budaya, dan jangan lupa subscribe.